Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-7 kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai diagram use case sampai dengan extend. Sekarang kita lanjutkan lagi masih mengenai diagram use case. Kita lanjutkan materinya mengenai generalisasi dan inheritance. Baiklah, generalisasi atau inheritance di dalam diagram use case itu menggambarkan satu proses, tapi ternyata di dalam proses tersebut dia bisa dibagi lagi menjadi banyak proses. Ya, jadi bisa dipecah-pecah lagi menjadi beberapa proses lagi, karena biasanya di dalam generalisasi atau inheritance di dalam satu proses tersebut, di dalam proses tersebut ada perlakuan khusus, ya, sehingga dia bisa dipecah menjadi proses-proses yang lainnya. Nah, biasanya untuk generalisasi dan inheritance itu digambarkan ya tidak jauh berbeda dengan extend. Kalau di use case berarti dia digambarkan ke bawah, kemudian kalau seandainya dia generalisasi antara aktor sama berarti dia juga digambarkan ke bawah. Nah, biasanya dia digambarkan secara vertikal ya, kemudian anak panahnya dia ke arah proses yang merupakan base atau parent use case-nya. Nah, kemudian kalau kita melihat contoh generalisasi atau inheritance di dalam sebuah proses, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita pernah melakukan transaksi atau setoran ya ke Bank BCA, biasanya di teller itu kan dia ada tulisan atau keterangan di masing-masing tellernya itu, misalnya kita mau melakukan setoran sesuai dengan nominalnya. Jadi dia dipecah-pecah, misalnya ada setoran di atas 10 juta, setoran di atas misalnya 5 juta, setoran di atas 50 juta, itu biasanya dia terbagi menjadi beberapa setoran. Contohnya misalnya di sini, sorry ya, di sini ada kesalahan. Misalnya teller ya, kemudian teller melakukan proses yang namanya entry setoran. Nah, entry setoran yang dilakukan itu disesuaikan dengan jumlah setoran yang disetorkan oleh nasabah. Misalnya setoran di atas 5 juta, setoran di bawah 5 juta, setoran di atas 50 juta, dan seterusnya. Jadi di entry setoran itu kalau dipecah lagi, dia terpecah menjadi beberapa proses sesuai dengan jumlah setorannya. Atau kalau kita melihat di bank-bank lainnya selain Bank BCA, misalnya kita pernah ke Bank BRI, ya kadang-kadang di situ ada misalnya setoran khusus untuk pensiun, setoran yang lebih dari setoran minimal 2 transaksi, kemudian setoran khusus untuk setoran normal. Nah, itu contohnya generalisasi atau inheritance antar use case. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat generalisasi antara aktornya, berarti kalau kita melihat nasabah itu berarti dia dipecah antara nasabah umum dengan nasabah khusus. Jadi itu untuk generalisasi atau inheritance antar aktornya. Itu yang dinamakan dengan generalisasi dan inheritance antar use case-nya. Nah, kemudian kalau kita melihat penggambaran use case yang sebetulnya itu seperti ini, ya, ini contohnya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi sebenarnya beda antara use case dan activity itu seperti apa, kita lihat contohnya berdasarkan yang kita pelajari sebelumnya. Kita lihat di sini, kemarin kita sudah menggambarkan yang namanya activity untuk proses penjualan di supermarket, ya. Nah, kalau kita melihat activity diagramnya, ya dia digambarkan seperti ini, walaupun sama-sama dari proses bisnis. Jadi bagaimana yang namanya penjualan di supermarket itu digambarkan secara detail di dalam activity diagramnya. Sedangkan pada saat use case diagram dia tidak menggambarkan bagaimananya. Ternyata di dalam use case diagramnya dia hanya menggambarkan aktornya kasir, pasif aktifnya, aktor pasifnya konsumen. Kemudian di sini prosesnya cuma satu, yaitu cuma cetak struk, karena ini yang cuma dilakukan oleh sistem. Jadi dia tidak menggambarkan mulai dari konsumen itu datang, kemudian ambil barang, sampai dia bayar, sampai dia terima barang dan cetak terima struk. Itu tidak digambarkan dalam use case diagramnya. Nah, ternyata di use case diagramnya kasir yang digambarkan hanya kasir melakukan proses cetak struk ini di-trigger oleh konsumen. Jadi kalau kita melihat
Nah, jauh sekali bedanya activity diagramnya digambarkan seperti ini. Coba diperhatikan bagaimana sistem dikerjakan. Sedangkan kalau kita melihat ke use case diagramnya, ternyata dia cuma digambarkan seperti ini. Nah, kita lihat lagi contoh bedanya, misalnya di dalam use case diagram kemarin yang kalian buat tugas di dalam sistem informasi untuk penerimaan mahasiswa baru yang ada di admin luhur. Kemarin kalian sudah menggambarkan activity diagram dan proses bisnisnya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa use case diagramnya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini use case diagramnya. Kemarin kan pada saat kalian menggambarkan activity diagramnya, kalian menggambarkan mulai dari jalan mahasiswa datang, isi formulir, balik lagi, nyerahin formulir ke keuangan, bayar, terima. Ternyata di dalam use case diagramnya, di sini hanya ada 2 aktor, staf informasi, kemudian jalan mahasiswa. Nah, staf informasi di entry formulir yang trigger adalah calon mahasiswanya. Kemudian staf informasi dia juga cetak tanda terima pendaftaran. Ya. Nah, ternyata jauh berbeda kan antara activity diagram dengan use case diagram. Jadi di use case diagram tidak menggambarkan bagaimana, tapi hanya apa. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat di sini ya ada staf keuangan dia melakukan cetak kwitansi di dalam informasi penerimaan mahasiswa baru. Nah, kenapa di sini use case-nya dipisah, tidak dijadikan satu, ya misalnya di satu entry formulir, pendaftaran cetak tanda terima pendaftaran, kemudian bawahnya cetak kwitansi, itu tidak bisa digabungkan apa? Karena di sini kita bisa melihat aktornya berbeda. Jadi aktor untuk proses entry formulir pendaftaran dan cetak tanda terima pendaftaran itu dilakukan oleh staf informasi, ya, sedangkan cetak kwitansi itu dilakukan oleh staf keuangan. Jadi untuk penggambaran use case diagram sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru ini tidak bisa digabung jadi satu, tapi dia dipisah. Ya, di sini ada yang namanya staf keuangan. Nah, biasanya kalau dia digambarkan terpisah seperti ini, biasanya dia membutuhkan yang namanya package diagram. Jadi package diagramnya itu ada 2, yang namanya informasi dan keuangan. Ya. Itu untuk use case diagramnya. Kita sudah melihat perbedaan antara activity dan use case itu seperti apa. Kemudian bagaimana cara menggambarkan use case-nya, kemudian apa saja yang terdapat di dalam use case, dan penggambarannya seperti apa. Jadi nanti kita coba ya tugas ya untuk kalian menggambarkan use case diagram ya. Nanti saya akan share tugasnya di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa cek, kalian bisa lihat ya untuk tugas use case diagramnya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan materinya sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.